Wah, ini wong Jawa tenan ya. Krungu dicilikke itu wis sakit hati, parah itu. Sakit itu parah, Bung. Dicilikke. Artinya gini, mungkin mereka menganggap dirinya itu sejenis macan gitu ya, tak? Iya. Aku macan. Tapi Pak Jokowi ngertinya kucing. Jadi nggak dianggap. Kucingnya kucing gering. Kucing gering. Tak tangkep kowe. Ngapain nangkep kucing kan gopo. Iya kan? Nangkep kucing untuk apa? Ini bagi Pak Jokowi ya wis. Dahsyat itu, Bung. Ya kita mau ngobrol ini di acara Masuk Pak Eko. Kali ini gue nggak mau ngomong sendiri. Ada senior guru, dulu belajar nulis, baca tulisannya Kang Sobari. Kita ngobrol banyak hari ini untuk ngupas banyak hal. Kang, selamat datang Kang. Oke, selamat. Acara sini. Selamat. Terima kasih. Selamat. Ini banyak. Kemarin itu ada yang lagi rame, ada kawan jenengan yang akrab dulu sama jenengan itu sama-sama penulis besar, agak kepleset. Pak Jokowi Firaun, Pak Luhut kemudian Aman. Kemudian ada Antoni Salim Korun. Terus kemudian itu rame, informasinya rame di media sosial. Kok bisa orang kayak Pak Jokowi diklasifikasi sebagai Firaun? Kita nggak bahas soal itu Kang, cuma kategorisasi ini loh. Penguasa itu pasti Firaun, pengusaha itu pasti Korun atau apa, itu iya Kang. Kalau kita membedah kategorisasi ini sebetulnya makna-makna ini cocok nggak sih? Cocok dalam satu hal dan tidak cocok dalam hal lainnya. Cocok itu karena Firaun memang penguasa. Firaun memang penguasa ya. Itu raja diraja, model macam gitu. Lalu ditarikkan ke zaman ini presiden itu juga maharaja macam kayak gitu. Tapi bahwa presiden dan khusus ini Pak Jokowi dan Firaun itu yo ndak lah. Saya kira ya ndak lah. Jauh atau anu Bung. Apa? Jauh sekali. Bukan jauh sekali. Pak Jokowi itu orang yang kalau aku Firaun gitu mungkin masih agak cocok. Iya benar. Barangkali ya. Sayangnya aku bukan presiden. Iya. Terus Pak Jokowi itu lembut. Disirati banyu ya ora nesu. Diciprati bubur ya ora nesu. Enggak pernah marah. Iya. Dan beliau itu punya dalil, saya itu sudah merendah. Jadi tidak mungkin dibikin lebih rendah lagi. Dalilnya itu. Sudah merendah nggak mungkin direndahkan lagi. Saya sudah mengambil posisi yang rendah. Saya itu merendah-rendah. Jadi direndahkan lagi wis angel. Nah, gitu kan. Dan saya kira sedulur Rainun ya tidak bermaksud merendahkan ya. Tidak, membuat kategorisasi sehingga ya krasa ora kepenak. Ora penak nalar tumrape wong Jawa. Bagi orang Jawa yang memegang kredo kehidupan, memegang nilai sayangilah yang lebih muda, hormatilah yang lebih tua, omonglah yang cocok dengan keadaan, ojo nyocok atining liyan, ojo gawe kapitunaning liyan, jangan membuat kerugian bagi orang lain. Kredo itu kan dua turun dari nenek moyang sampai pada hari ini dan itu belum pernah
dihapus dari frame ajaran moral dalam keluarga maupun dalam tradisi. Oh, iya itu. Tapi yang benci Pak Jokowi sampai sekarang masih terus tuh Kang. Dari pertama beliau katakanlah maju sebagai calon presiden, jadi presiden 2 periode, kebenciannya nggak habis-habis. Orang bilang dia pelangap longo dan lain-lain. Jadi kan lihat ini fenomena apa kok Kang? Ini loh. Dulu kan kita juga punya banyak presiden. Tapi nggak ada presiden yang orang sebenci dengan Pak Jokowi. Nggak. Iya tuh Kang. Kenapa harus kayak gitu Kang? Pak Jokowi datang di zaman enlightened. Bukan terlampau zaman kegelapan Orde Baru ya kan. Kalau Orde Baru itu kita ingat sebagai zaman kegelapan. Yeah. Pak Jokowi hadir sebagai pemimpin zaman pencerahan. Semua orang cerah lah. Semua orang bisa ngomong. Enggak, cerah dulu. Cerah dulu. Semua orang cerah. Ini zaman ini pencerahan dikuasai oleh seorang yang memiliki warna cerah, warna hati yang cerah. Jadi kalau kita ngeritik, tidak ada yang takut. Tapi ngeritik, pemberani-pemberaninya pengeritik sekarang, itu kehilangan relevansi dari sudut tanggung jawab dari akibat kritik. Zaman Harto siapa berani ngeritik? Oh iya. Bung Ainun nih tahu betul itu Bung Ainun zaman itu situasi seperti apa. Tapi sekarang ini kan semua orang nih pemberani sekarang ini. Bebas ya? Semua orang pemberani, sangat pemberani. Semata-mata karena tidak tahu zaman dulu seperti apa. Iya. Itu nomor 1. Nah nomor 2, di zaman pencerahan seperti ini, orang menganggap dirinya agak seperti pahlawan. Loh iya, kalau berani ngeritik itu agak seperti pahlawan. Tapi Pak Jokowi tidak mau mencetak pahlawan. Ya tidak mau nangkep orang, nggak mau melaporin. Begitu dilaporin pahlawan. Jadi biarkan saja. Dicilik dicilik gitu. Ini tidak comparable, ini tidak terlalu apple to apple. Andai kata dia orang yang maha penting pun, kan banyak orang jenderal maha penting, Pak Jokowi juga diamkan. Jadi mungkin Pak Jokowi ini gini, pengkritik saya itu banyak jumlahnya, tapi di antara mereka itu lama-lama lupa bahwa mereka tidak lagi mengkritik dengan kriterium kebutuhan politik, dengan kriterium kebutuhan akademik, dengan kriterium sebagai pembawa suara moral. Enggak, semua pengkritik itu suaranya pembawa moral. Mesti ngajak Gusti Allah, itu membawa Tuhan. Tuhan tidak suka. Wah ini Jokowi ini tahu rasanya neraka. Ini partai neraka, ini partai Allah. Benar ini tuh kan Pak Jokowi yo diem aja yo wes aku wong bodoh. Kan ini kira-kira lah ya. Presiden malah bilang gini, ya biarin aku ini orang bodoh diunek-unek kayak ora apa-apa. Aku mau dijatuhkan secara psikologis. Aku sudah tidak punya tempat untuk jatuh karena aku di tempat paling bawah. Ya aku mau jatuh kemana? Ya enggak bisa jatuh. Jadi tentrem beliau. Dan tidak marah, itu artinya tidak membuat pahlawan. Khawatir nanti kalau orang yang nggak penting, tiba-tiba malah jadi pahlawan, akan celaka itu. Saya memperhatikan dengan seksama lah. Ada maha guru, yang Jokowi itu goblok, Jokowi ini. Jokowi tidak tahu tentang ini, Jokowi tidak tahu, yang tahu itu saya, orang yang akademik itu. Aku ya diem aja itu. Karena bagi Pak Jokowi, hal itu kelihatannya juga tidak relevan untuk ditanggapi. Bung, kalau kita ngejek orang dan kita ditanggapi, berarti terasa gitu ya. Kebakar loh. Tapi berhubung yang diejek itu ya nggak nanggepi, nggak apa. Itu kalau dalam teori komunikasi
tradisional Jawa, itu artinya ada orang yang diluhurkan, ada orang disepadankan. Tetapi kalau orang itu tidak pernah digubris sama sekali, ingin nyakiti Pak Jokowi, dia yang sakit. Iya sakit lah. Iya. Dejek kok enggak asu tenang kayak gitu. Jadi kan orang itu ketika mereka mau ngejek Pak Jokowi dan Pak Jokowi nggak nanggepi, itu rasanya gimana? Tingkelkit lah. Aku nggak dianggap. Oke. Nggak dianggap. Kalau dimarahi, berarti dianggap. Kalau Pak Jokowi marah, sepadan. Oke. Puas. Niatnya ingin bikin orang marah. Iya. Kono kok malah orang nesu. Dia enggak ada marah apa-apa. Ya itu tadi. Cilikno, kecilkan dia, niscaya dia kecil. Mudar kabeh kuwi. Mudar kabeh kuwi. Tokoh akademik. Sing rumangsa dunia ini isinya adalah kebodohan. Menungso ini hanyalah domba-domba sesat. Domba-domba yang tidak tahu apa-apa. Yang enlightened, yang pembawa pencerahan dunia, pembawa dunia ilmu, memantarkan orang hanya saya. Siapa tuh Kang ketua akademi? Yono lah, kancaku dewe itu, kawanku sendiri itu. Kawanku sendiri ya dosen kan ya, ngakune dosen gitu. Jadi nek wong pinter sebenarnya jangan mengklaim kepinteran lagi. Biarlah kepinteran dan kehebatan itu diabdikan oleh orang banyak kepada beliau. Biar diakui saja. Nggak perlu kita yang ngomongin kita ini yang paling pintar. Itu golongan orang yang secara akademik dan secara politik itu berbicara tentang kritik, tentang kesepadanan, tentang penguasa tidak boleh anti kritik. Saya akan ngeritik, tapi tidak ada yang ngeritik, melecehkan. Oh, jadi sebagian besar itu penghinaan, pelecehan gitu ya? Mungkin 98% itu isinya, ya jangan tidak percaya sama saya itu pengamat. Artinya saya dari rumah mengamati. Ini kan kawan-kawan kita sendiri nih. Semua kawan tak amati itu. Oh, ini kawanku ini juga dengki kepada Pak Jokowi karena perkara-perkara masa lalu. Dengki sama Pak Jokowi. Sakit hati, dengki, marah. Lalu kritiknya sering tidak berdasarkan sesuatu fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena fakta yang dipakai dasar pengkritik itu di-counter oleh orang lain yang lebih teduh bahwa itu jenis omong kosong, tong kosong. Jadi isinya bukan kritik. Kalau kritik itu mulia di dunia modern, di masyarakat demokratis, kritik bagian dari kehidupan, itu nafas segar. Kalau kritik, tapi masalahnya mereka itu melecehkan, merendahkan, menghina. Tapi yang direndahkan sudah tidak bisa rendah lagi, dia sudah di tempat yang paling rendah. Memposisikan diri di tempat di situ ya. Tentrem. Pak Jokowi itu tentrem itu. Aku wis ning nggon rendah arep dibanting ning ndi wis ora iso. Jadi orang-orang itu sebenarnya ya mohonlah, ketika kritik kita, penghinaan kita sekali dua kali diabaikan, mestinya kewarasan nalar budi mengajari kita sendiri. Tidak perlu lagi mengejek orang seperti itu, merendahkan orang yang tidak bisa direndahkan lagi. Mestinya ngomong. Nomor satu. Nomor dua, dasar kritik banyak orang itu, hampir semua itu, anggapan Jokowi itu bodoh, ora sekolah, ora kaya wong-wong sing dokter-dokter kuwi. Tapi mereka lupa, sekolah itu tidak hanya karena gelar dokter. Orang yang tidak perlu pakai dokter, tapi pinternya bukan main, ya ada, ya harus diakui. Iki sekolah ning kehutanan, kok ngerti politik, kok ngerti diplomasi, kok ngerti harga diri bangsa, kok ngerti membela harkat bangsa Indonesia. Nekel itu tak jual mentah atau mateng, itu urusanku. Nek tak jual mentah, bangsaku diinjak-injak oleh golongan kolonialisme dan imperialisme modern. Yang akan membuat bangsaku melarat. Aku rasa seneng.
Aku tidak senang bangsaku melarat, tak jual setengah matang, maka penghasilannya sekian kali lipat, duit itu tak biuke untuk mengabdi kepada membayar utang konstitusi, memakmurkan rakyat. Ya dari nikel belum tentu langsung rampung toh, nanti dari sudut lain, dari sudut lain, dari sudut lain. Jadi orang-orang itu mestinya ya anulah. Begini ya, orang pinter itu saya hormati lah. Karena orang pandai tampek batanyo. Nah, ya itu udah tampek bertanya ya benar. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, apa kau masih mengaku pandai? Loh, Pak Jokowi nggak butuh kok omongan kayak ngono. Pak Jokowi ini kerja, aku ini sedang fokus mengabdikan diriku untuk bangsa. Ya jangan direcoki. Begitu direcoki, ndak apa-apa, dicileke. Wah, ini wong Jawa tenan ya. Kurumu dicileke itu, wih sakit hati, parah itu, sakit itu parah, Bung. Dicileke. Artinya gini, mungkin mereka menganggap dirinya itu sejenis macan, gitu ya, tak? Aku macan. Tapi Pak Jokowi ngertinya kucing. Jadi nggak dianggap. Kucingnya kucing gering. Kucing gering. Ya, dokter. Ahli ini paling pinter. Dokter lagi. Jenderal. Politisi. Guru di bidang organisasi kemasyarakatan. Profesor hebat. Tapi ini kucing kabeh iki ming kucing. Jiwane Pak Jokowi gitu kan ngono kuwi. Aku ra wedi karo macan, wong kowe iki dudu macan, kowe iki ming kucing. Nek aku meneng wae kowe ora iso mbrakot. Kenapa mereka kok ini kan seperti mendegradasi dokter loh, ini profesor loh, ini aktivis, ini budayawan hebat, mendegradasi dirinya sendiri, Kang. Apa bisa sampai kayak gitu, Kang? Seolah-olah mereka mendegradasi kan, kalau kritik yang harusnya mereka sampaikan secara sehat tapi jadinya kenyinyiran kan, itu menurunkan derajat sendiri. Tidak ada yang merasa derajatnya turun. Itu kehormatan yang menggembirakan, menjadi renungan bagi orang yang suka merenung. Orang yang sudah terjatuh tidak merasa jatuh. Sedangkan yang merasa diinjak-injak, ya orang merasa terinjak. Pak Jokowi tidak merasa terbanting, jadi Pak Jokowi itu cuman ya aku wong bodoh, ning aja nganti kalah wicaksana. Jangan kalah bijaksana. Dan beliau berada di titik bijaksana itu. Pak Jokowi tidak pamer kepandaian, Pak Jokowi tidak pamer kekuasaan, power. Enggak, tak tangkep kowe. Ngapain nangkep kucing kan gopo. Iya kan? Nangkep kucing untuk apa? Jadi bagi Pak Jokowi ya wis. Dahsyat itu, Bung. Itu model perlawanan itu dahsyat. Orang kecewa, ya tadi meremehkan. Tapi bolehlah orang itu punya prasangka bahwa dia remeh, boleh. Tapi setelah kita amati loh, ini dulu kawan ini bukan remeh ternyata. Dia mengerti proyek, dia mengerti lapangan, mengerti desain besarnya, mengerti renek-renek implementasinya. Jaranglah seorang pemimpin besar itu yang tahu mengenai grand design dari sesuatu proyek. Grand desainnya tahu, implementasi titik kecil-kecilnya tahu. Kamu tak kontrol loh ya, kamu janji sekian bulan tak parani, kamu akan tak bikin stres supaya kamu fokus. Tak datangi berkali-kali. Mana ada, Bung? Orang pada level presiden yang mempunyai kegemaran turun ke lapangan, dan para gentleman, orang-orang hebat itu semuanya tidak punya penghargaan atas kenyataan bahwa jagoan ini jagoan. Kok nggak ada yang berubah? Kok nggak ada yang berubah? Mental apa gue? Salah makan apa orang-orang itu dulu? Salah makan tuh gue. Kok dia nggak bisa berubah? Orang ini sudah tak kritik, ternyata makin kuat. Kan banyak tuh. Yang lain juga, ini orang ini bodoh lah, orang pinter kayak aku. Aku ini orang paling pinter, dia goblok. Ini utaknya orang teko. Bahwa dibilang otaknya nggak nyambung, ternyata jauh melempar. Loh kok orang ini nggak kerasa? Mungkin karena sakit hati. Bebal? Mungkin karena sakit hati.
sakit hati barangkali jadi menteri dicopot. Oh, kalau itu sudah jelas kan, beberapa itu kan pejabat, ada yang duduk di suatu posisi dengan gaji yang wah, tiba-tiba nggak wah lagi. Kalau orang baik, aku beberapa tahun duduk dalam posisi mewah dengan gaji mewah. Alhamdulillah Pak Jokowi, terima kasih. Aku dipecat, tapi karena aku pernah mewah. Jadi sekarang tidak mewah, aku tetap terima kasih. Iya. Karena aku diingatkan, aku tidak perform. Kan dosa itu orang yang tidak perform dalam jabatan, dalam fungsi, tidak perform, tidak deliver. Aku diingatkan oleh Presiden Van Surakarta ini. Beliau mengingat Kang Pom tidak perform jadi mundur. Loh, beliau kan coach, coach, turun ganti pemain. Iya. Bersyukur, bersyukur. Ini enggak dengki, dendam. Akhirnya nyinyir. Kalau nyinyir aja sih enggak masalah. Pak Jokowi enggak wedi sama nyinyiran. Panasnya hati, penuh dendam, penuh keterbakaran, dan ngancam sana sini. Malah orang yang enggak ada kualitasnya. Merasa dia adalah kompetitor yang paling sepadan, dia adalah antitesis. Antitesis apa? Kamu bisa apa menjadi antitesis dari seseorang yang demikian dahsyatnya? Oh, orangnya ya kurus, orangnya ya biasa begitu. Tapi jangan melihat kulitnya, lihatlah spirit dalam jiwanya, lihatlah kemampuan mengontrol seluruh proyek keindonesiaan ini. Orang yang rendah hati harus bilang, saya sama sekali tidak sepadan, saya memang tidak relevan, malu saya membantu orang yang memiliki kapasitas seperti itu. Jadi begitu aku diberhentikan dari posisiku, sebenarnya aku bersyukur kepada beliau. Memang beliau orang hebat, aku tidak sepadan. Enggak, malah nganggap dia antitesis. Antitesis kan apabila sepadan kan, saat A dan min A. Sepadan, bukan hanya berseberangan, bukan hanya berbeda. Sepadan. Dan satu itu ingin meniadakan yang lain. Kalau ini apa Kang? Kalau nggak sepadan? Itu kan sekedar melinjo sama kacang tanah. Ya kan, apa melinjo itu antitesisnya kacang tanah. Kacang tanah ya kacang tanah, melinjo yang melinjo, ini kacang tanah dari Jepang, ini dele dari Jepang. Sama-sama dari Jepang tapi beda. Dan bedanya mereka tidak berarti itu tesis dan antitesis. Kacang dan dele tidak akan pernah menghasilkan sintesa. Tidak akan pernah, itu bohong. Mereka lupa sejarah, mereka lupa pemikiran dialektika Marx yang dipinjam dari Hegel. Hegel itu gurunya Marx. Aku agak tahu ya, gitu agak tahu bos. Agak tahu, jadi anak yang sekolah di Amerika, sekolah bidangnya politik, mau menempatkan diri, ditempatkan oleh orang mau. I am the antithesis of Mr. Jokowi. Antitesis apa? Jadi katakanlah ini aku sebut namanya Anies, itu nggak pas disebut. Bukan. Yohanes. Yohanes. Jangan keliru. Yohanes. Ini nggak pas disebut sebagai antitesis Pak Jokowi. Ya enggak lah, kecuali sebutan orang bodoh. Kalau sebutan orang ngerti ya enggak bisa. Enggak bisa, karena sepadan. Enggak bisa. Kita berseberangan sedikit ini. Berseberangan bukan antitesis. Iya. Bahwa you di situ, aku di sini, akan duduk begini. Itu tidak antitesis. Antitesis itu kalau you mampu membawa sesuatu yang bisa menghilangkan aku, dan you bisa menumbuhkan sesuatu yang bukan Anda, yang bukan aku. Jadi sintesis. Sesuatu yang baru, karya baru. Itu ini the dream of Marx. Itu kaum buruh, kaum kapitalis. Terus menerus dalam dialektika yang dahsyat. Lalu hancurlah mereka karena yang lahir kemudian itu masyarakat komunis. Jangan ngomong lah, sembarang ngomong di masyarakat itu. Dikira wong iki bodoh kabeh. Aku kan jarang-jarang ngomong, tapi aku dengerin. Terus kemudian tentang wisdom. Orang-orang ini kan bicara wisdom, aku nih dokter, aku nih berpengalaman. Iya berpengalaman, tapi marilah kita menempatkan
menempatkan jejak kehidupan kita itu pada proporsi yang selumrah-lumrahnya. Kalau tidak tinggi jangan ditinggi-tinggikan, nanti tidak diketawain sama kucing-kucing. Kan malu kita kalau kucing-kucing aja ketawa, ya kan? Lah bagaimana kalau yang ketawa itu cucunya? Mbah Kakung atau kakek, masa kakek begitu sama presiden. Aku seneng lo kayak sama presiden, modar ora we. Janganlah berlebihan lah, ya kan? Pemain dicopot dari lapangan oleh pelatih, dicopot kamu kehilangan tenaga, jangan aneh-aneh. Kamu masih istirahat 30 menit, aku tak ganti orang yang bisa mengegulkan 3 kali. Harus 3 kali gol dalam 30 menit. Tahu duduk, nggak relevan. Entai duit negara. Ya istighfar lah. Ya, kalau agak bagus. Tapi katakanlah Yohanes tadi sering ngomong, ini kita bukan cuma butuh kerja, tapi gagasan. Dia berpikir bahwa Pak Jokowi nggak punya gagasan, seolah-olah seperti itu. Itu apakah? Kenapa dia harus ngomong kayak gitu? Apakah dia merasa lebih pintar? Ya, merasa ya merdeka lah di masyarakat demokratis. Oh, merasa nggak apa-apa? Merasa toh? Iya. Merasa lebih pintar. Kenyataannya ya enggak. Jokowi itu kerja. Hasil kerja itu filsafat. Oke. Produknya kerja itu filsafat. Dia ngomong. Produknya apa? Omongan. Nah, sekarang mencela ya, karena dia itu kan nggak cukup, nggak cukup jejak, tegas, tegak. Lama-lama ngomong, jangan bikin visi dan misi. Visi dan misi kan produk dari cocot. Iya. Visi dan misi bisa dibikin orang. Lalu apa yang perlu? Rekam jejak. Rekam jejakmu itu apa? Memang ada rekam jejak. Iya. Jejak kucing aja yang paling banyak jejak kucing di situ, kok jejakmu tuh nggak ada. Jejakmu ialah kekecewaan publik. Itu jejak betul itu. Kekecewaan publik yang jujur, yang tidak menjual kedengkian, yang tidak menjual kritik. Tapi kasunyatan bahwa kau menjadi pemimpin di sini tidak meninggalkan gagasan apapun, gagasan kata yang dia paling kaya kan kata. Dia meninggalkan gagasan nol. Gagasan pun nggak ada ya? Ya nol dong, mana? Pendahulunya yang hebat, yang terbuka dan belak-belakan, orang besar, pemimpin besar, diremehkan. Kalau orang agak waras, nanti dulu. Nafsu ya nafsu, ingin bersaing ya bersaing. Tapi kalau aku lawan sama Master 1 itu, kayaknya tidak pada tempatnya lah. Kecuali aku akan curang, kecuali aku akan culas, kecuali aku akan meracuni dia. Dan dia diracuni. Racuni ancaman. Jangan aneh-aneh. Pengikut-pengikutmu itu kalau mati tidak akan aku salatkan, tidak akan aku mandikan, tidak akan aku cuci. Kalau yang diancam mati gitu orang yang ngerti dalil agama, ya enggak apa-apa. Kalau aku udah mati kan udah mati. Aku sudah tidak akan dipersalahkan karena uang mati ya memang tidak bisa mandi toh. Memandikan itu tugasnya manusia hidup. Gento yang hidup-hidup. Lah gentonya enggak mau. Kamu yang kena tanggung jawab. Kena kutuk, bukan tanggung jawab. Tanggung jawab aja, kepenak tanggung jawab. Kena kutuk. Fi dunya wal akhirah. Kita harus ngomong seperti Ustadz. Ustadz bayaran, ya kan? Ustadz Subari. Keren ya itu. Ustadz Subari. Saudara-saudara, kita harus bertanggung jawab. Fi dunya wal akhirah. Begitulah Pak Ustadz, ya kan? Fiturnya wal akhirah. Tapi itu semuanya itu ndeledek, ngeceh-ceh lambe, ngeceh-ceh mulut, tanpa produk, tanpa substansi. Jadi Bung, bagusan itu orang biasa yang diam. Orang biasa yang diam itu jangan dikira orang bisa semena-mena ceramah di depan orang yang diam. Ceramah-ceramah orang yang kebanyakan kalimat,
tanpa isi, tong kosong, nyaring bunyinya, dicatat. Wah ini Ustadz ini belum cukup lama jadi Ustadz ini, baru paling lama 15 tahun. Lu tahu kita gerak-geriknya lupa dalil, gerak-geriknya lupa apa segala, dan di antara segala itu dia lupa rendah hati. Kang, ini orang banyak mengkhawatirkan saya dan teman-teman. Kalau Yohanes ini kemudian kita nggak tahu dalam proses politik menang kayak di Jakarta, apa yang terjadi? Insya Allah jangan, Insya Allah jangan, Insya Allah jangan. Insya Allah jangan. Ya kita ini kan orang yang nggak tahu. Ya kita cuma mengadukan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi aku memegang dalil lah. Kalau seseorang dia kan menempuh dengan segala cara. Oh ya, ambisi menjual agama. Menjual agama bajingan. Jual agama. Jual harga diri. Memang dia orang yang penuh tangan darah-darah politik identitas. Dia bilang tidak. Buktinya dia dekati gereja. Ya aku di belakang dia tak telusuri itu. Gereja yang didekati itu apa? Gereja apa? Tak wawancara. Ya ada orang gereja yang dulu pejabat dicopot sama Pak Jokowi dan dia membawa si orang ini kepada gereja itu supaya begini begitu, supaya diberi mahkota simbol suci yang ditempelkan pada badan yang tidak punya jiwa kesucian secuil pun. Kasihan simbolnya toh, Bung. Iya. Simbolnya dunia agama itu jamaah biasa itu enggak boleh pakai ini, enggak boleh. Tapi berhubung itu entah ya politik, namanya politik yang wong ampuh kan itu kan bisa mengubah. Kalau orang ingin mencapai sesuatu cita-cita, menempuh segala cara halal dan tidak halal itu tutup mata, bahkan agamaku boleh dijual. Mungkin ya aku nggak ingin mempengaruhi Allah ya, kita nggak bisa, tapi ini dalil kehidupan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Kalau dalil yang dibicarakan itu ya Profesor Quraisy Shihab. Kalau orang sampai begitu rupa, ya sekali Tuhan mengabulkan, tapi jangan berharap bahwa sesudah dikabulkan itu kau akan dibimbing. Nah ini sudah dibuktikan selama politik kadrun tahun 17, barang yang busuk menjadi seolah-olah wangi, barang yang hak seolah-olah batil, barang yang derajatnya pada posisi kemenangan dilemparkan pada posisi kalah. Itu telah melakukan, dan kira-kira orang itu tidak akan dibimbing oleh Tuhan, yaitu kata dalil. Saya enggak mengurusi perkara itu bukan bidang saya. Bidang saya antropologi. Saya melihat sepak terjang selama kepemimpinannya itu produces big zero. Big zero. Tapi mana pendukungnya itu ada JIS, ada stadion, ada apa itu? Begini, gua tantang nih. Demi kebenaran. Iya. Gua bukan nantang untuk apa. Demi kebenaran, aku seorang peneliti. Iya. Jadi aku ingin mempresentasikan suatu bukti. Dari pihak sana buktikan. Ayo kita ngomong bersama. Apa yang diproduksi oleh pemimpin macam ini? Kecuali kelebihan bayar. Iya. Kecuali beli barang kebanyakan ditaruh di gudang mulai tahun 2020 sampai 2000 sekarang ini, itu tahun berapa? Udah 3 tahunan lah itu hitung tahunnya, beras-beras busuk begitu rupa. Harusnya itu dibagikan ke masyarakat. Loh, kalau orang itu namanya pemimpin masyarakat, namanya pemimpin, kan punya tangan. Iya. Kalau tangan dari birokrasi itu tidak cukup, minta Kapolri tolong sediakan prajurit-prajuritmu membagi beras ini kepada kaum miskin, kepada rakyatku. Oke. Kalau dia pemimpin. Iya. Tapi kan dia bukan pemimpin. Dia diberi posisi seperti itu, bertanggung jawab membagi aja tidak.
Oke, oke. Membisu, membuta, menulikan dirinya. Sumum bukmum omyum fahum layar jion. Dirinya sudah buta, tuli, bisu dan sebagainya. Bisu terhadap apa? Terhadap political responsibility, terhadap political sensitivity, terhadap kemanusiaan, terhadap rasa tanggung jawab. Bisu, buta, tuli. Dia nggak peduli. 3 tahun naruh barang di gudang, masa lupa? Wong aku naruh duit di, tapi ini jaketnya Jo, jadi naruh duit di jaketku itu aku selalu ingat, Bung. Iya. Ini 3 tahun Dan banyak lagi kan? di mana? Otaknya di mana? Kecerdasan dan kecerdasan ininya di mana? Ini yang paling mencorong. Paling mencorong ini. Kalau ini boleh lupa, tapi ini tidak. Dia harusnya berpikir itu kan uang rakyat, gitu kan? Disia-siakan begitu. Mungkin dikotomi pemimpin rakyat itu nggak ada pada dia. Aku ini penguasa. Nah, itu cocok itu. Iya. Fir'aun. Ah, itu cocok. Cocok itu. Fir'aun itu cocok dia. Kalau Fir'aun itu merasa dirinya berkuasa. Boleh semena-mena. Bukan merasa dirinya berkuasa. Berkuasa sih nggak perlu, aku itu Tuhan. Oh iya. Elok banget. Dan Fir'aun dalam suatu kisah pernah memanah Tuhan. Tuhan dipanah. Dipanah. Dan Tuhan baik hati sama dia. Panahnya diolesi darah supaya puas. Coba bayangin, Tuhan dipanah bukan marah. Diolesi darah. Diolesi darah biar puas hatinya. Kalau Pak Jokowi diinjak-injak, dianggap PKI, dianggap apa sih enggak cocok, dianggap kere, dianggap tidak marah. Saya kira Pak Jokowi adalah tipologi pemimpin. Ya harus diomongin, Bung, bukan menjilat ya. Kalau aku menjilat Pak Jokowi, aku mau butuh apa? Kalau aku butuh teh, cukup datang ke 2045 teh. Kalau ngomongin Pak Jokowi adalah pemimpin ya, sejati dan sejatinya pemimpin. Buktinya diremeh-remehkan tidak remeh. Aku ngeremeh ke aku, tapi aku ki malah mumbul. Begitu diremehkan dia mumbul. Iya. Langit. Iya. Dan yang meremehkan, kau akan mendapat kutukan hari ini dan hari kemudian. Dalil. Kau akan dapat kutukan hari ini dan hari kemudian karena kau memfitnah. Karena kau menyebarkan hoax, kau menyebarkan kedengkian. Dunia ini bikinlah little bit colder. Kata The Beatles, making little bit colder. Jangan dibiarkan menjadi panas dan panas. Kalau pemimpin membiarkan situasi panas menjadi panas, dia bukan pemimpin sama sekali. Kalau golongan intelektual, golongan rohaniwan, golongan orang-orang hebat-hebat itu membiarkan yang panas menjadi panas, bahkan mengompor-ngompori suasana dingin dibikin panas, niscaya dia bukan apa-apa. They are nothing, big nothing. Keren loh ini, keren lah. Kita nggak ngarang, kita cuma tinggal membaca, menginterpretasikan seluruh tindakannya. Dan aku ini Bung, aku nggak pernah berani menyebut diriku apa, tapi aku dilatih di bidang antropologi. Di bidang antropologi itu kadang-kadang ada sesuatu pekerjaan mengunyah-ngunyah sesuatu yang simbolik. Ya dikunyah-kunyah, mengunyah-ngunyah sesuatu yang terserak-serak. Mari kita himpun dengan pendekatan-pendekatan induktif supaya menjadi makna. Dan aku kalau membaca cuman segelintir orang semacam itu, ya mohon maaf, Anda kawan, Anda orang terhormat, tapi Anda sendiri telah membuat diri Anda menjadi demikian tidak terhormat dan Anda tidak malu. Bukan salah saya. Saya hanya membaca simbol-simbol yang tergelar di depan mata. Kalau saya ikut duduk, saya tinggal menduduki tikar yang sudah dibentangkan orang. Dibentangkan, mereka sendiri membentangkan tikar dan aku duduk menginterpretasi tindakan mereka dan memberitahu. Dan aku juga nggak memberitahu lah, apa urusannya lah. Mereka lebih tahu. Apalagi orang yang maha pintar itu pasti lebih pintar ya kan. Tapi mereka itu tidak kunjung mampu mengontrol diri dan belajar.
Aku ini keliru. Orang yang gua anggap remeh ternyata tidak remeh. Orang yang gua anggap sepele ternyata memiliki global leadership dan global responsibility menyelamatkan this country and the people. Ini orang kanan ini. Jadi aku malu. Mending aku sowan ke Pak Jokowi, minta maaf dan bersumpah tidak akan menghina lagi. Ngeritik boleh, tapi menghina jangan. Don't do that, sir. Keuntungannya apa? Kok mereka ini dari hari ke hari makin nyinyir, makin apa keuntungan buat mereka? Sebanyak kekurangan dalam dirinya dipenuhi oleh fitnah. Banyak kurang, banyak kurang, maka diproduksi seolah-olah orang yang kurang. Keuntungannya itu, ini semacam defense mechanism, membuat diri mereka itu aman. Padahal itu mereka itu insecure. Oh, sebetulnya mereka insecure. Insecure dan insecure itu satu hal, minder itu hal yang tambahannya lain. Minder sebenarnya ngadepi Pak Jokowi itu. Karena dimusuhi ya ndak mau meladeni, mau ditemani kok dia nyopot aku. Nah, kamu kenapa kamu dicopot? Kamu kan nggak becus. Tinggal bersyukur. Itu tadi jangan diulang-ulang. Ngabisin waktu di 2045. Terakhir. Jangan terakhir lah. Nggak, kita ngobrol sampai nanti sore. Nggak bisa itu. Ini kameranya nanti ini nggak cukup memorinya. Oh gitu ya. Ini memoriku cukup loh ya. Oh iya. Cukup ya. Kita kan sebentar lagi di 2024. Kita bangga punya pemimpin kayak Pak Jokowi yang sampai saat ini sudah membawa kita banyak perubahan. Kita itu siapa? Ya, saya sama Kang Sobari minimal kan. Tapi minus ya teman-teman yang nyinyir itu. Ya, saya sama Kang Sobari bangga. Kita jangan banyak berjuta-juta, berjuta-juta rakyat yang senang, yang merasa dirinya terangkat, merasa dirinya bangga. Ya, kalau orang Eropa saja bangga kepada Pak Jokowi. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Gile, orang Rusia bangga. Nah, tapi kan tentu saja kita punya konstitusi. Ada batasan masa jabatan presiden. Next, kita gimana nih? Melihat, kita kan agak khawatir ini. Namanya proses transisi politik. Kita agak khawatir ke depan. Dengan ngelihatnya kita harus gimana dan bagaimana nih, Kang? Sebelum berbuat apa-apa, mari tawakal dulu. Ya ini sangat deduktif ini. Kita tawakal dulu lah bahwa niscaya yang akan datang itu tidak kalah baik. Umpama kalah sedikit. Umpama kalah sedikit. Tapi di bagian yang kalah itu dia kalah, namun ada di bagian di mana pemimpin kita itu menang. Tapi jangan orang yang tidak jujur, jangan orang yang menggunakan kekuatan agama, identity sebagai senjata. Kau punya identitas itu bagus, tapi jangan dikapitalisasi untuk politik. Dalam politik. Kalau kita sudah ngomong derajatmu sama dengan derajatnya orang lain, kamu Belanda, kamu Jepang, kamu apa, tapi kamu warga negara. Ya kamu warga negara, tapi jangan mendengki orang lain. Jangan sebentar-bentar menyalahkan Cina. Mbahmu apa? Memang Cina itu sumbernya kejahatan. Ya tidak bisa. Cina adalah tempat di mana begitu banyak hal kita mesti belajar. Belajarlah biarpun sampai di negeri Cina. Cina itu jauh dari tanah zaman dulu. Jadi belajar ke tempat jauh itu artinya ke tempat Cina, karena di sana itu ada kearifan. Ada kearifan, ada perlakuan manusia dengan kemanusiaan. Ada tingkah laku mengamankan suatu kelompok besar manusia, bukan dengan bahasa politik yang penuh tantangan dan kekerasan, tapi pemimpin speaking the language of humanity. Cina itu tua, peradaban tua. Dan peradaban tua tidak percuma. Orang tua itu kayak kelapa, itu aja kelapa kalau tua banyak santannya. Kalau orang tua yang sudah punya pikiran yang cenderung baik, cenderung rendah hati, cenderung memuja Tuhan, dan cenderung menghargai orang lain, jangan dijelek-jelekin. Orang yang sudah tengkurap masih diinjak-injak. Tapi alhamdulillah orang yang tengkurap ini bukan sembarang orang biasa. Begitu udah di bawah,
dihina-hina dia langsung diangkat ke langit, ke makom yang tinggi derajatnya dan mulia, sedang para pemfitnah. Kau akan mendapat kutukan hari ini dan hari kemudian. Hari ini kutukamu itu tinggal dekat. Ya tunggu aja lah. Bahasa langit kan tunggu aja kan dekat. Itu supaya menjadi pelajaran bagi manusia di bumi untuk tidak melecehkan sesama manusia. Apa urusannya? Kalau ini mau tutup. Positif nggak kan? Oh, jenengan lihat Indonesia ke depan lebih positif atau gimana? Sebagai bangsa ya kita harus positif karena ada jejak-jejak. Bukan jejak sekedar jejak digital, itu jejak kebijakan. Jejak kebijakan dan konkret. Kita punya kekayaan, jangan diserahkan untuk dikelola bangsa lain. Bung Karno sudah bilang, nanti semua tambang, hutan dan lain-lain akan kita gali kalau kita sudah punya insinyur-insinyur. Lulusan ITB seperti saya ini, Bung Karno ini, gitu kan? Lulusan mana, kita olahlah itu. Dan sekarang ini tiba masanya. Beliau mendambakan seseorang yang bisa memimpin dengan caranya beliau. Beliau mendambakan ada pemimpin yang dignified. Kuru boleh, tapi dignified. Wih, pancaran leadershipnya mengerikan. Ratu Belanda saja terkagum-kagum. Wah, di Eropa sana orang itu Jokowi. Malah di Emirat. Di Emirat Jokowi nama jalan. Disetor duit, bikinkan masjid di sono. Dengan kehormatan. Bagaimana, Bung? Bangsa Indonesia katanya golongan hebat-hebat, golongan intelek, golongan pandainya pandai. Negara sono yang jauh, Emirat, memberi begitu penghargaan, yang begitu tingginya. Kok kita menginjak, kita kok mengejek, kita kok meremehkan. Apakah dirimu tidak lebih remeh? Jangan-jangan kau lebih remeh ini. Orang siapa meremehkan orang, niscaya dia remeh. Karena isinya itu semua remeh. Dalam dirinya ini instrumen itu remeh semua. Yang keluar jadinya remeh. Keluar, gitu ya enggak mungkin loh barang remeh wah keluar pujaan. Dia tidak bisa terpesona. Ini kalau memakai bahasa sastra, Bung. Orang ini kehilangan kemampuan untuk terpesona, bajingan banget ya. Kehilangan kemampuan terpesona. Barang yang mempesona sebetulnya tidak terpesona. Anak hatiku penuh iri dengki. Hatiku penuh harapan buruk supaya kau gagal gitu ya, sakit dan tidak ada obatnya. Itu kan Rizik kan doanya Rizik itu. Loh, kalau doa itu mengenai dirinya sendiri gimana ya? Aku ikut nangis apa enggak, Bung? Karena Rizik dapat penyakit dan tidak ada obatnya. Aku ini nangis apa enggak? Aku sedang bertanya loh, aku ini warga negara apa ini? Aku ini nangis apa tidak? Aku ini bukan warga negara apa. Jadi sampai sekarang belum bisa diputuskan kalau itu menimpa Rizik, menangis atau tidak? Belum, aku belum bisa, Bung. Kecuali kalau Bung nangis, barangkali aku ketularan. Tapi bisa juga Bung nangis, yuk ngapain nangis? Bisa juga yuk ngapain nangis? Orang itu telah memetik buah pekertinya sendiri. Dia menggali lubang, maka dia masuk ke dalam lubang. Dia menjilat api besi panas, maka terbakarlah lidah dan bibirnya dan tidak lagi punya lidah. Mau apa? Jadi begini, Bung. Para pendakwah, para dai yang mulia. Kayaknya aku itu tahu sedikit tentang dakwah. Mungkin aku tahu. Mungkin aku sebagai kader Muhammadiyah harus tahu. Oh, tidak karena itu. Bukan. Tidak karena itu, Bu. Karena aku bergulat di dunia seni. Bergulat di dunia seni di mana bahasa kemanusiaan diutamakan. Karena itu bahwa aku juga Muhammadiyah itu wabil khusus alhamdulillah saya juga Muhammadiyah. Ini ya ketua PP Muhammadiyah, seneng lah kalau dengar ini ya kan. Iya, tapi jangan salah. Aku juga warga kaum Nahdliyin. Kiai-kiai banyak yang senang itu. Aku dilindungi, diciprati air suci itu loh sama kiai. Jadi tidak hanya di gereja yang ada air suci itu. Dan kalau kiai itu kopinya lebih, wow kita segera samber
ngalap berkah dari sisa Pak Kiai. Dan aku juga hidup dalam tradisi seperti ini. Aku minum begini tidak berarti aku rendahan. Barang siapa mau meminum sisa kopi kiainya, maka dia maksudnya aku ya, maksudku ya setinggi kiainya gitu. Tapi itu ya nggak enak lah, gitu kan? Itu narsis. Dan aku agak narsis sih. Aku memelihara narsisme dalam diriku. Dan zaman sekarang nggak apa-apa narsis, Kang. Oh, mungkin kebajikan alam ya. Kebajikan itu. Tapi menghina orang lain nggak boleh. Dari zaman Kanjeng Nabi Adam alaihi salam turun temurun kepada putu-putu dan turun pada nabi-nabi itu tetap barang yang tidak pernah halal. Tidak pernah dibenarkan, tidak pernah dimuliakan. Tapi Kanjeng Nabi ya kira-kira menawari, anak cucuku belajarlah terpesona. Khotbah demi khotbah nggak bisa membuat aku terpesona. Lalu apa? Baca sastra. Di mana spiritualitas menonjol. Kalau khotbahnya bilang saudara-saudara kafir. Mau terpesona dari mana? Kaget aku. Soalnya itu kaget aku. Kafir. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar gue medeni gitu ya. Jadi ada degradasi dalam konten spirituality. Konten spirituality itu makin mengecil, dan kita bangga menjadi bagian dari semprul semacam itu. Saya tidak bisa terpesona. Tapi kalau Pak Jokowi dikata-katain, dihina-hina, di PKI-kan, dia apa saja tidak marah. Ini adalah sumber kepada siapa kita menaruh rasa terpesona, kagum. Seperti kita terpesona mengingat hari Senin. Ini hari Senin. Itu hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Syukur ada nangisnya. Wah itu jauh. Mestinya ustadz-ustadz itu ngajari yang gini-gini. Kalau enggak bagaimana, Bung? Kalau aku ceramah di sini. Oh ya cocok. Jumatan itu. Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sudah, hari ini tidak ada khotbah. Adanya? Adanya apa? Kau direktur? Iya, direktur. Kau pemilik perusahaan? Iya, saya pemilik perusahaan. Urus. Aku punya daftar anak-anak yang sekolahnya mogol. Orang tuanya nggak bisa membayari kuliahnya. Ini satu di TB, satu di IPB, satu di UI, satu di Pajajaran. Ini saudaramu sesama muslim dan kaum muslim, mereka terluka, kau ikut terluka, mereka menderita, kau ikut menderita. Tanpa khotbah, inilah khotbah. Laksanakan kebaikan di dunia. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Itu selesai. Kelar. Yang disebut tanpa khotbah, ternyata khotbah. Gitu, Bung. Kang Sobari ini luar biasa, sore yang luar biasa. Luar biasa ya. Kita ngomong dari A sampai Z, ngomong dari soal penghinaan, ngomong dari soal khotbah. Teman-teman semua, yang luar biasa siapa ya? Saya pasti. Ini ada Kang Sobari, kita selalu diskusi sambil ngopi, sambil ngeteh, kita seruput tehnya, seruput kopinya. Ini kok jadi seruput kopinya Denny Siregar. Tapi ada yang menarik bahwa semuanya itu tadi yang menarik dari komentarnya Kang Sobari, ketika ada orang yang direndahkan tapi nggak merasa bahwa itu proses merendahkan karena dia sudah memposisikan dirinya nggak peduli pada orang-orang yang merendahkan, itu justru dia ditinggikan derajatnya. Dia makin membuat kita terpesona, gitu kan? Iya. Bagi yang bisa terpesona, bagi yang bisa terpesona. Terima kasih Kang Sobari, Kang Sejo di acara Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko.